Halo anak-anak ibu kelas 5. Salam jumpa dengan Ibu Ginting dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati setiap orang. Setiap manusia dikaruniai Roh Kudus yang berbeda. Perbedaan itu hendaknya saling memperkaya dan saling mengisi. Jika kita pernah mendengar frase Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan, yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat Ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat Ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara Ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa Roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, Dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah Roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan Roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa Roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika Ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, Roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat Dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa Roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, Dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus."
Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup.